Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Thayyibah, NIM 2118273. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian mengasihi dan pengertian menasehati. Yang pertama yaitu pengertian kasih sayang. Dalam Al-Quran, kata kasih sayang sering dipresentasikan dalam kata Ar-Rahman atau kasih sayang. Kasih sayang yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala seringkali diungkapkan dalam Al-Quran dalam kata yang berbeda, yaitu Ar-Rahman yang dirangkaikan dengan kata Ar-Rahim yang berarti pengasih dan penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat Allah yang seringkali diungkapkan dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 114 kali. Ada bentuk kata lain dalam Al-Quran yang menunjukkan sifat kasih sayang, yaitu ada Ar-Rahman, Al-Mahabbah, dan Al-Mawaddah. Al-Mahabbah yang merupakan dari kata dasar hub yang berarti cinta atau mencintai, baik dalam konteks ketuhanan maupun dalam konteks kemanusiaan. Sedangkan dalam Asmaul Husna banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat-sifat kasih sayangnya, yaitu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Hakim, dan Al-Ghafur. Semua itu mempunyai arti yang berbeda secara lugawi, namun mempunyai arti yang sama secara maknawi, yaitu sama-sama menunjukkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu pengertian nasihat. Kata nasihat berasal dari bahasa Arab dari kata kerja nasahah yang diambil dari yang berarti khalasah yang mempunyai arti murni atau bersih dari segala kotoran. Kata nasahah diambil dari kata nashatu al-aslah. Nasihat ini dapat diartikan sebagai ajaran atau pelajaran yang baik maupun petunjuk atau peringatan yang baik. Islam telah mengajarkan bahwa kita harus saling menasehati dalam kebaikan dan dengan kesabaran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 3, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang artinya saling nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Maslahah dengan NIM 2119296. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang saling mengasihi dan saling menasehati dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Sudah dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa seorang yang berilmu hendaknya memiliki rasa kasih sayang, suka memberi nasihat dan tidak mendengki, karena dengki itu tidak akan membawa manfaat dan justru membahayakan diri sendiri. Syekhul Islam Burhanuddin berkata, banyak ulama yang berkata, putra seorang mu'alim dapat menjadi orang alim atau berilmu karena mu'alim itu selalu menginginkan murid-muridnya kelak menjadi ulama ahli Al-Quran. Lantaran keberkahan, keyakinan, dan kasih sayangnya kepada murid-muridnya, itulah anak putranya menjadi seorang alim. Selain itu, seorang alim hendaknya tidak turut melibatkan diri dalam pertikaian dan perdebatan dengan orang lain, karena hal itu hanya membuang waktu saja. Dikatakan pelaku kebaikan akan dibalas di akhirat atas kebaikannya, pelaku kejelekan akan diazab di akhirat atas kejelekannya. Dikatakan, yang harus kamu lakukan adalah mencari kemaslahatan untuk dirimu sendiri, bukan mengalahkan lawanmu. Jika kau telah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu, maka secara tidak langsung kau telah mengalahkan musuhmu. Jangan sampai
ada permusuhan karena hal itu akan membuka aib-aibmu dan hanya membuang waktu. Tahanlah dirimu sendiri. Janganlah berburuk sangka kepada orang mukmin karena disitulah sumber permusuhan di dalam agama Islam. Tidak baik kita berburuk sangka. Berburuk sangka itu muncul karena niatan yang tidak baik atau hati yang jahat. Manfaat dan hikmah saling menasihati. Yang pertama, mempererat hubungan antar sesama. Nasihat menasihati antar sesama dapat menimbulkan rasa kebersamaan, sehingga dapat mempererat hubungan antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang ketiga, selalu terkontrol. Artinya, ketika akan berbuat kemaksiatan, maka akan teringat, sehingga tidak akan melakukannya. Kemudian akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nasihat menasihati merupakan perbuatan yang baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk kasih sayang dalam Islam. Yang pertama, silaturahim atau silaturahmi. Silaturahmi merupakan unsur penting dalam membina ukhuwah Islamiyah. Dari silaturahmi akan saling mengenal. Perkenalan dapat menciptakan suatu masyarakat yang damai, kerjasama atau saling tolong-menolong, dan toleransi, sehingga akan terbuka pergaulan yang membantu. Yang kedua, ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan antar sesama muslim merupakan ikatan kasih sayang. Kasih sayang antar sesama muslim merupakan indikator keimanan seseorang. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mau mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan tingkah laku yang mulia atau yang baik yang dilakukan oleh manusia dengan kemauan dan niat yang mulia dan untuk tujuan yang mulia pula. Prinsip-prinsip akhlak yang dibawa oleh Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia yang mencakup perilakunya dalam berinteraksi dengan individu maupun dengan kelompok masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.